dari properti apa yang kita miliki, dari isi rumah, dari sesuatu yang terus kita senangi itu ternyata sekali lagi tidak ada harganya saat Allah murka. Bagi sebagian orang menyebutkan gempa, tsunami, kemarin itu di Gunung Semeru itu di Jawa Timur meletus, dianggap fenomena biasa saja. Padahal bagi kita sebagai muslim ini adalah teguran yang keras dari Allah. Kemana saja subuh masih tidur di kasur 10 jutanya, subuh masih tidur dengan begitu nyenyaknya di rumah yang begitu serba mewah. Padahal sekali lagi semua yang kita miliki saat ini itu adalah mata'ul ghurur, sesuatu yang menipu. Jadi sekali lagi hal yang musibah terdahsyat adalah mereka yang sudah meninggalkan agamanya. Maka ini yang harus kita pahami saat ini, bahwa ketika di surah Al-Hadid pun Allah memberikan pesan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah oleh kalian bahwa dunia itu adalah la'ibun wa lahu. Kalau dalam bahasa Sunda itu hanya permainan, hanya hehehe. Bapak-bapak sekarang dapat gaji, baru juga tanggal 2, tanggal 3 habis lagi, bayar hutang lagi, cari lagi, kerja terus saja begitu. Aktivitas kita mau di kantor, mau di material, mau di pekerja kantoran, pekerja di luar, itu semuanya kan kita berpikir bagaimana menutupi apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kan itu juga kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Iya, tapi saat-saat ketika kita dipanggil untuk zuhur, asar, kenapa asar sekarang harus jam 5:30? Kenapa harus jam 5 sore asar? Itu pertanyaan untuk masing-masing. Padahal adzan asar itu jam 3. Kita sudah melewatkan 2 jam. Apakah masih ada malaikat yang mencatat sholat kita yang itu sekali lagi akan menyelamatkan kita di kehidupan yang lebih baik? As-Sajdah, surah As-Sajdah ayat 12 ini yang memberikan penjelasan kepada kita, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Hal yang sangat mengerikan saat dimana semua orang tertunduk manuk. Orang lain melihat Allah dengan begitu senangnya. Ini ada orang yang malu, sudah dikasih rizki sehat, dikasih rizki rumah, motor, masih aja meluput ke dunia. Sekalinya kita dikasih stroke, baru ingat ke masjid. Ustaz, mohon doanya, saya stroke, saya sekarang mau ke masjid, bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum dengan alasan pertama, saya sudah tua ya Rasulullah SAW, tidak bisa ke masjid, saya sudah tidak melihat, tidak ada yang menuntun, rumah saya jauh. Kemudian ada banyak binatang yang mungkin menerkam, dan alasan yang berikutnya banyak pohon, takutnya nanti tumbang. Semua alasan yang disampaikan oleh Abdullah bin Umi Maktum kepada Nabi itu tertolak, menunjukkan bahwa kewajiban kita dalam sholat 5 waktu di masjid, yang kecuali yang ada udzur, ada alasan, baik itu sakit atau sedang dalam perjalanan, yang sedang mungkin di kampung sendiri, kenapa tidak ke masjid? Nah, maka dalam ini sekali lagi, laibun walahun, hanya letih, capek. Bahkan kalau kita pulang dari aktivitas saja sampai ke rumah, rungsin lah ya, kerjaan masih numpuk, pulang ke rumah anak nangis, ngadat dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rabbi, itu dunia. Itu yang kita rasakan. Saya juga sama. Wazinatu wa tafakhuru. Sekali lagi, dunia itu ya sesuatu yang indah. Memang tidak ada yang tidak mau hidup di dunia. Ya, semuanya pasti menginginkan kehidupan dunia saat kita di dunia.
Tapi jangan pernah lupa bahwa kita akan menuju kehidupan akhirat yang lebih kekal. Tafakur, sombong. Sudah dikasih mobil bagus, apa saja pikiran. Pintunya, wah pokoknya segalanya serba mewah. Masa kita syukur saja. Rumah kita berteduh segitu, alhamdulillah. Mobil yang penting kita bisa berteduh, alhamdulillah. Kalaupun mau kita bersedekah, kalaupun mau kita berinfak, yang itu sekali lagi akan menjadi jariah kita, menyambungkan kita kepada kehidupan yang lebih kekal. Wa takasuru fil amwali wal aulad, dan terus dunia itu kita hanya berpikir memperbanyak harta, anak-anak juga kita sombong dengan anak saya satu di NTB, satu di ini, terus semuanya disebut. Tapi sekali lagi, kalaupun kita punya anak, ada 3 kriteria yang itu ada di dalam diri Nabi. Kepemimpinan, ciri anak yang soleh itu kan ada di etika binitas. Maksudnya, jadi kalaupun sekarang dia kuliah di mana, tapi kalau akhlaknya bejat, ya sama saja. Maka di sini ketika ada kriteria akhlak, kemudian baru ke mana ya kemampuan dalam hal nalarnya, itu silakan. Karena memang Islam juga mengajarkan bahwa anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang melanjutkan estafeta generasi umat Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi ini yang harus kita pahami saat ini, bahwa ada obrolan makna al-haya wal maut. Al-haya sa'alatil maut, kehidupan bertanya kepada kematian. Limada al-basar yuhibbunani wa yukrihunaka. Kata kematian kepada kehidupan. Kenapa manusia lebih mencintai kamu? Maksudnya lebih senang dengan kehidupan dunia dibandingkan perkara al-maut. Maka kata al-maut menjawab, li'annaka khatatun jamilah, sebab dunia itu adalah kebohongan yang indah. Wa anna haqiqatun maklumah, adapun kematian adalah sesuatu yang menyakitkan. Jadi kalau dunia mah kebohongan yang indah, kalau kematian adalah kenyataan yang menyakitkan. Sudah punya rumah, baru 1 bulan meninggal dunia. Coba itu. Yang kita aja yang membangunnya belum juga merasakan itu rumah enaknya di dunia gimana. Ternyata kita sudah dipanggil oleh Allah. Kan menyakitkan itu masalah perkara kematian itu. Makanya Rasul itu menganjurkannya kita hidupnya qanaah saja, tawadu saja. Hidup itu berkesinambungan saat ini, tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Adapun uang yang kita lebihkan saat ini, sekali lagi harapannya adalah untuk kita salurkan, untuk kita jariahkan. Makan yang 10.000 di emper, jangan makan yang 100.000 di Cihideng. Itu hakikatnya sama-sama masuk ke dalam perut, keluarnya juga sama. Jadi kalaupun sekarang kita berpikir tentang gaji kita dan pola makan kita seperti apa, kalau mereka yang bisa makan 10.000 kita turunkan menjadi 20.000, sisanya kita sedekahkan, itu yang terbaik. Sekarang kan serba makan, pingin yang ada di Shopee, Lazada, atau katakanlah ya yang sering dikirim-kirim. Sudah terlalu banyak hiruk pikuk ini dengan kehidupan dunia, dan kita melupakan perkara yang itu sebenarnya akan kita hadapi bersama-sama, yaitu kehidupan akhirat. Jangan kita menyesali. Di as-sajdah itu sudah ada penyesalan. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku mau ibadah. Itu ungkapan mereka yang sudah mati. Jadi itu adalah penyesalan bagi mereka yang sudah diwafatkan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk ibadah. Yakin ternyata kehidupan akhirat itu ada. Masa kita mau menyesal saat kita sudah masuk ke liang lahat? Dengan timbangan amal ternyata sekali lagi orang yang gemuk di dunia sekarang, yang merasa gemuk
ternyata itu akan ditimbang dengan timbangan yang itu sayap nyamuk yang kecil saja, yang menurut kita sayap nyamuk itu berapa? Sama juga tidak, ternyata tetap badan kita yang 150 kilo dengan sayap nyamuk yang itu kurang dari seberapa amat, ternyata itu yang akan menentukan berapa kualitas kita di dunia untuk menuju kehidupan akhirat. Jadi timbangan sekecil apapun ternyata ini akan ditimbang. Jadi jangan sampai kita berpikir terus saja pikiran perut, tapi tidak pernah diisi akalnya, tidak pernah diisi akalnya dengan ilmu, hatinya tidak pernah dicurahi dengan majelis ilmu. Semuanya hanya dunia, semuanya kemudian perutnya buncit, tidak pernah kita mau mengisi akal dengan ilmu atau bahkan hati dengan akhlakul karimah. Maka insya Allah kalaulah tatanan masyarakat yang ada saat ini paham betul tentang kewajiban yang itu berkaitan yang ada dari Al-Quran dan Sunnah, maka mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita perlindungan, memberikan kepada kita keselamatan, keamanan, dan tentunya adalah hidayah dan taufiknya diturunkan kepada kita, keluarga dan masyarakat kita semuanya, insyaallah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Sungguh bisa saja setan itu membukakan 99 pintu kebaikan. Sekali lagi, sungguh bisa saja setan membukakan 99 pintu kebaikan untuk seorang hamba, yang dengannya setan menginginkan satu pintu keburukan untuk orang tersebut. Maksudnya, setan hanya menginginkan satu pintu keburukan yang menyebabkan 99 kebaikan kita pun hancur lebur. Apa yang kemudian katakanlah menimpa Rasulullah SAW dari humrun na'am, unta terbaiknya Nabi, ternyata dikalahkan oleh salah satu unta seorang Arab Badui, yang kemudian itu menjadi ricuh kaum muslimin. Lah, kok bisa untanya Nabi kalah oleh untanya Arab Badui? Ya kan, kebayang itu unta Nabi, setingkat unta merah. Ya kalau kita sekarang mobil BMW, Mercedes, ya kalah dengan mobil mungkin Xenia atau Avanza. Ternyata kalah. Maka di sini Nabi sampaikan bahwa sesungguhnya ketetapan Allah berkaitan tentang tidaklah Allah mengangkat atau memuliakan suatu perkara yang itu perkara dunia, tapi di sisi lain Allah pun akan merendahkannya. Jadi kalau sekarang berpikir tentang masalah dunia, Allah yang akan mengangkat, tentunya Allah pula yang akan menurunkan. Apa yang terjadi bagi mereka yang maniak dengan bola, ketika mereka berpikir yakin Maroko menang karena Maroko muslim. Ini yang terjadi ketika unta Nabi kalah, kaum muslim bericu saat itu. Nah, kita sekarang dengan adanya Piala Dunia seperti digiring bahwa yakin Maroko menang. Tapi sekali lagi, bagi Allah itu mudah. Apa? Ya itu kan berkaitan dunia. Kalah menang itu hakikatnya ternyata bagi mereka kaum muslimin yang berada di Qatar, yang itu 3/4 lebihnya menyatakan bahwa Maroko tetap menang di hati kami. Jadi justru dengan adanya Piala Dunia itulah dakwah Qatar. Tidak seperti di kita, ada bola malahan yang meninggal lebih dari 100 orang. Untuk kemarin itu di Yogyakarta, asyhadu alla ilaha illallah, semua amalan kita dari amalan saum, sholat, dan amalan-amalan yang kita miliki itu menjadi haba'an mansura, seperti buih yang tidak ada asalnya, tidak ada bekasnya. Biarlah itu hanya permainan, biarlah itu ya sesuatu yang sifatnya kita merefleksi. Tidak ada kita mengaitkan dengan hal-hal yang sifatnya keyakinan. Tetap bagi kita bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang itu akan menjadikan makna kesempurnaan tauhid dan keimanan ini akan terus hadir dengan kita memahami rukun Islam yang kita yakini.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kondisi Jumat Berkah yang ada di Perum Pondok Karisma. Alhamdulillah, ini banyak agnia yang memberikan sumbangannya dalam Jumat Berkah ini. Terima kasih, semoga menjadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.